Halo selamat pagi saudara, kembali Kompas Kalsel sepekan menyapa Anda. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya yang telah kami rangkum dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Priscilla Nicola, inilah Kompas Kalsel sepekan, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita pagi ini, saudara, api berkobar di SD Negeri 2 Kemuning, Banjarbaru pada Senin malam lalu. Api hanguskan ruang guru yang menyimpan dokumen raport siswa. Lokasi di Kemuning 3, kita serokan tadi. Kobaran api hanguskan sebuah bangunan ruang guru di SD Negeri 2 Kemuning Senin malam. Kepala UPT Damkar Kota Banjarbaru, Syaprullah bilang, pihaknya menerima laporan sekitar pukul 18.55 WITA dan mengerahkan 3 buah tangki. Dengan bantuan relawan, petugas berhasil memadamkan api 30 menit kemudian. Selain menghanguskan ruang guru, kebakaran ini juga berdampak pada ruang kepala sekolah. Kerusakan sudah hampir 90% lebih. Jadi untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan raport apa segala macam, berkas segala macam kayaknya sudah habis. Akibat peristiwa ini, kerusakan bangunan mencapai 90%. Barang-barang seperti raport siswa tak bisa terselamatkan. Namun, pihak sekolah memastikan ada arsip yang dimiliki, sehingga bisa dilakukan cetak ulang. Dan yang di dalam situ ya administrasi guru, serta ATK, lemari-lemari untuk penyimpanan raport. Meski kebakaran tak terdampak langsung ke ruang kelas, pembelajaran akan dilakukan secara daring pada hari Selasa untuk memastikan proses penyelidikan penyebab kebakaran dan total kerugian bisa diketahui oleh pihak berwajib. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Polisi ungkap penyebab kebakaran ruang guru di SDN Kemuning 2 Banjarbaru yang diduga akibat korsleting listrik atau arus pendek listrik. Musibah kebakaran ini menjadi yang kedua kali terjadi di sekolah yang sama. Selasa pagi usai kejadian kebakaran di SD Negeri 2 Kemuning, polisi lakukan olah TKP untuk ketahui penyebab kebakaran. Dari hasil olah TKP disimpulkan terjadinya kebakaran diduga akibat adanya arus pendek atau korsleting listrik dengan total kerugian mencapai 500 juta rupiah. Petugas menemukan kabel pembungkus instalasi listrik yang sudah kadaluarsa hampir di semua bagian ruangan. Terus dari hasil olah TKP, ini kita disimpulkan ya, bahwa itu adalah dari arus pendek korsleting lah. Musibah ini juga bukan yang pertama kali terjadi di sekolah ini. Sekitar setahun lalu api juga membakar gudang penyimpanan alat olahraga karena korsleting listrik. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kemuning mengakui memang bangunan sekolah sudah tua dan instalasi listrik masih banyak menggunakan kabel serabut. Hari ini pembelajarannya, kalau untuk hari ini masih libur dulu, mungkin mulai besok baru bisa diberi tugas daring gitu. Akibat kebakaran ini diperkirakan selama 1 minggu ke depan pembelajaran dilakukan secara daring. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Musibah kebakaran di SD Negeri 2 Kemuning Banjarbaru sudah yang kedua kalinya terjadi. Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi instruksikan peremajaan instalasi listrik. Hasil olah TKP kepolisian ungkap arus pendek diduga menjadi penyebab kebakaran di SD Negeri 2 Kemuning Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru Lisa Halabi minta jaringan kelistrikan sekolah diperiksa dan diperbaharui. Yang jelas kita harus perbaiki dan perbaharui ya. Kita cek secara ini jaringan kabel listrik yang ada di sekolah, dan ini kan kita juga bukan hanya di sekolah, banyak rumah ya juga yang terjadi kebakaran yang bersumber dari kabel. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Dedi Sutoyo bilang beberapa ruangan sudah pernah dilakukan perbaikan instalasi listrik, yakni ruang kelas dan laboratorium karena banyak peralatan vital. Itu musibah, nanti kita pelajari lagi. Kejadian ini berulang di tempat yang sama. Ya, kami mengimbau kawan-kawan guru lebih waspada, nambah alat elektronik ya, laptop, AC.
Pihaknya mengimbau agar sekolah bisa lebih waspada ketika menggunakan alat elektronik. Sementara untuk perbaikan instalasi listrik bisa melalui dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, kebakaran juga terjadi di kawasan Jalan Projakal RT 2 Geraha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara. Sebanyak 3 rumah ludes di lahap jago merah. Kebakaran di Projakal Geraha Indah. Kebakaran terjadi di kawasan Jalan Projakal RT 2 Kelurahan Geraha Indah, Kamis dini hari sekitar jam 2 WITA. Sebanyak 3 rumah ludes terbakar. 1 di antaranya digunakan sebagai toko. Tidak diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun menurut laporan yang diterima oleh BPBD Kota Balikpapan, kebakaran terjadi akibat penghuni rumah memasak dan lupa mematikan kompor. Informasi yang kami terima dari aktivitas memasak ditinggal seperti itu. Ya, nanti diperdalam sama teman-teman dari kepolisian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran kali ini dan penyebab kebakaran masih diselidiki oleh pihak berwajib. Sementara kerugian ditaksir miliaran rupiah. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya longsor di Muara Rapak, Balikpapan. 2 warga tewas. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel Sepekan, saudara. Dampak hujan lebat, longsor terjadi di kawasan Batu Butok RT 60 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara. Akibatnya 2 rumah ambruk dan 2 korban meninggal dunia. Akibat hujan lebat yang sebabkan longsor, 2 rumah di kawasan RT 60 Batu Butok, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, roboh sekitar jam 1.30 WITA dini hari. Dalam peristiwa ini, akibatkan 2 orang meninggal karena tidak sempat menyelamatkan diri. Sementara 3 korban lain alami luka-luka dan masih dirawat secara intensif. 1.30, kondisi hujan deras, warga Pak RT itu melaporkan kondisi pergerakan tanah, terjadinya longsor, ambruk, 2 rumah, 1 tidak dihuni. Pasca kejadian, pihak Kelurahan Muara Rapak imbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap pergerakan tanah. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara itu, saudara, akibat hujan deras disertai angin kencang mengguyur kota Samarinda, sebuah atap rumah warga disapu angin puting beliung, serta sejumlah kawasan terendam banjir dan juga longsor. Inilah detik-detik angin puting beliung menyapu atap rumah warga di Jalan Antasari Gang 2 saat hujan deras yang terjadi di kota Samarinda hingga Rabu sore. Akibatnya, atap rumah warga yang disapu puting beliung timpa rumah warga yang sudah tak dihuni. Warga menyebut atap rumah yang terbawa angin merupakan dari bangunan baru yang materialnya terbuat dari baja ringan. Rumah kita itu kejadian sekitar pukul 1 lewat, seperti angin puting beliung atau angin tornado, dengan didampingi hujan lebat. Kemudian atap itu dari rumah jarak 50 meter terbang jatuh di halaman rumah kita. Sementara itu, di sejumlah kawasan di Samarinda juga terendam banjir. Aktivitas warga di sejumlah jalan lumpuh hingga sebabkan kemacetan panjang seperti di kawasan Jalan Kusuma. Warga bahkan menutup jalan akibat banjir tinggi. Hujan deras juga mengakibatkan rumah warga longsor seperti di perumahan Pinang Bahari, Samarinda Seberang. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Perubahan cuaca ekstrim terjadi di Banjarmasin dalam sepekan terakhir.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin imbau masyarakat untuk menghindari aktivitas luar ruangan saat cuaca buruk. Cuaca ekstrim melanda Banjarmasin dan sekitarnya dalam sepekan terakhir. Siang hari, suhu udara sempat mencapai 34 derajat Celcius, sedangkan malam hari diiringi hujan deras dan angin kencang. Perubahan cuaca ini menunjukkan pergeseran pola iklim. Diperkirakan kondisi ini berlangsung hingga November mendatang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengimbau masyarakat waspada hujan deras dan angin kencang, serta menghindari aktivitas luar ruang saat cuaca buruk. Cuaca ekstrim yang hujan lebat biasa disertai angin kencang ya juga berhati-hati. Kalau tidak berkepentingan ya kita tidak usahlah keluar rumah. Kalau saat hujan lebat yang disertai angin kencang, kalaupun harus terpaksa keluar rumah, jangan berteduh atau bernaung di bawah pohon-pohon, khususnya pohon besar, di bawah papan reklame. Banyak sudah kejadian yang pohonnya tumbang, kemudian papan reklamenya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya korban nanti, kita bisa luka atau korban jiwa, ya kita hindarilah hal-hal seperti itu. Husni juga mengatakan wilayah rentan air kiriman berpotensi pada bagian selatan dan timur. Sedangkan potensi banjir rob terdapat di barat dan utara daerah Banjarmasin. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, pengaruh cuaca ekstrim, sejumlah penyakit jadi perhatian Dinas Kesehatan. Di antaranya ISPA yang masih alami peningkatan di Kota Banjarbaru. Dampak cuaca ekstrim, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru berikan perhatian terhadap sejumlah penyakit yang alami peningkatan jumlah kasus. Di antaranya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yang hingga minggu ke-40 tahun 2025 atau akhir bulan September hingga awal Oktober, jumlah kasus ISPA di Banjarbaru mencapai 1.500 kasus. Bahkan angka penderita ISPA masih meningkat hingga minggu ke-41 menjadi 1.700 kasus. Selain ISPA, penyakit yang menjadi perhatian yakni influenza-like illness. Dengan gejala demam dan batuk kurang dari 10 hari, masih mengalami peningkatan dari minggu 40 dari 51 kasus menjadi 92 kasus di minggu 41. Terkait dengan ISPA ya, jadi ISPA ini infeksi saluran pernapasan akut. Jadi ini juga ada peningkatan dari 1.555 minggu ini ada penemuan peningkatannya menjadi 1.718. Jadi kalau ini pengaruh dari cuaca juga ya. Di Puskesmas Cempaka, jumlah kunjungan pasien dengan keluhan ISPA juga dinilai masih tinggi, baik usia anak maupun dewasa dengan gejala batuk pilek dan demam. Jumlah kasus ISPA memang meningkat ya, jadi banyak baik anak-anak maupun dewasa yang menderita ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Berarti dari bulan kemarin itu masih belum ada penurunan, Bu ya? Belum. Masih Ya. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta mengkonsumsi makanan bergizi. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Akibat hujan deras, sebuah pohon tumbang timpa bangunan posyandu di kawasan RT 33 Kelurahan Damai, Balikpapan. Peristiwa terjadi pada sekitar pukul 3 subuh dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat hujan deras mengguyur kota Balikpapan, sejumlah pohon akasia berukuran besar tumbang di RT 33 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota. Menurut kesaksian warga, pohon tumbang sekitar pukul 3 dini hari dan menimpa satu bangunan posyandu. Pohon ini tadi malam kan hujan deras, itu kejadiannya sekitar jam 3. Itu warga sekitar kaget, jadi dikira ada apa, tengok ke sini rupanya ada pohon tumbang, timpa ke posyandu. Sementara itu, BPBD Kota Balikpapan yang menerima laporan warga melakukan evakuasi pohon tumbang.
butuh kurang lebih 2 jam untuk memotong pohon jenis akasia tersebut. Karena 2 jam ini kami perkirakan karena pohonnya keras. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Seusai jeda berikut saudara, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya seorang bidan dan anaknya ditikam. Informasi selengkapnya saudara akan hadir usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel sepekan. Warga Jalan Kelayan Dalam, Gang Antasari, Banjarmasin digegerkan oleh peristiwa penusukan yang terjadi di sebuah rumah bidan pada Senin malam lalu. Seorang bidan tewas dan anaknya luka parah akibat serangan yang dilakukan pelaku. Warga Kelayan Dalam Gang Antasari, Banjarmasin digegerkan oleh peristiwa dugaan perampokan di sebuah rumah praktek bidan pada Senin malam. 2 orang jadi korban dalam peristiwa ini, yakni seorang bidan bernama Rahmaniah dan seorang anak perempuannya. Rahmaniah meninggal dunia akibat luka tusuk, sementara anak perempuannya mengalami luka dan dievakuasi ke Rumah Sakit Sultan Suryansyah. Menurut seorang warga, Rahmaniah ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa di dalam rumahnya. Tadi ulun kada tahu juga kisahnya tadi, mendengar orang aja juga. Tapi sudah keluar tadi melihat ibu tergeletak di pinggir anunya, di belakang lawang rumahnya itu. Kondisinya siapa Bu pengen lihat penelukanya? Duduk tuh sungkurai tadi itu. Banyak luka lah. Kada melihat lukanya tuh. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku yang menyerahkan diri beberapa jam setelah kejadian. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pelaku pembunuhan seorang bidan di Jalan Kelayan Dalam, Gang Antasari, Banjarmasin pada Senin malam lalu serahkan diri ke polisi. Tidak dipinjami uang oleh korban, jadi motif pelaku menyerang korban hingga tewas. Pasca peristiwa berdarah yang terjadi di rumah seorang bidan di Jalan Kelayan Dalam Gang Antasari, Banjarmasin pada Senin malam, pelaku yang berinisial AJ menyerahkan diri ke Polsek Banjarmasin Selatan. Ia mengakui perbuatannya yang menewaskan seorang bidan akibat luka tusuk. Sementara seorang korban lain adalah anak perempuan dari sang bidan alami luka parah sehingga harus dirawat di rumah sakit. Kapolsek Banjarmasin Selatan bilang, kejadian bermula saat pelaku yang tidak dipinjami uang sebesar Rp500.000 marah hingga terjadi cekcok dan pelaku yang sudah membawa senjata tajam langsung menusuk korban. Sementara anak korban yang keluar dari kamar dan melihat peristiwa itu juga diserang korban. Jadi sementara ini pelaku ya dengan kesadaran diri menyerahkan diri ke Polsek Banjarmasin Selatan. Ya, untuk sementara untuk motif masih kita gali dulu lah. Ya, masih kita gali dulu bagaimana ceritanya nanti. Satu buah pisau dan baju yang dipakai pelaku saat kejadian menjadi barang bukti dalam aksi penusukan tersebut. Diketahui AJ merupakan seorang residivis kasus pencurian yang pernah ditangani Polsek Banjarmasin Timur pada 2023. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi lainnya, saudara, 2 mahasiswi ditangkap Polda Kalimantan Timur karena mempromosikan judi online melalui akun Instagram. Kedua tersangka dikenakan pasal perjudian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. 2 mahasiswi asal kota Samarinda berinisial J dan L ditangkap Polda Kalimantan Timur karena mempromosikan judi online melalui Instagram. Tersangka J, 22 tahun, ditangkap pada bulan Oktober, sementara tersangka L, 23 tahun, ditangkap akhir September. Keduanya diiming-imingi upah dari website Judol.
dalam sebulan mencapai 2,5 juta rupiah. Kita melakukan pengungkapan mengamankan 2 orang, namun di tempat dan waktu kejadian yang berbeda. Di bulan Agustus, kemudian di bulan September, keduanya ternyata perempuan. Ini sering melakukan postingan, memberikan konten di IG-nya mereka masing-masing, kemudian mentautkan link website perjudian. Kedua tersangka dikenakan pasal perjudian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Sebanyak 15 tahanan Polsek Kota Samarinda, Kalimantan Timur kabur. Para pelaku menjebol dinding WC menggunakan besi dan paku. 15 tahanan Polsek Kota Samarinda kabur dengan cara menjebol dinding WC di sel tahanan. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu siang sekitar pukul 2 WITA. Ke-15 tahanan kabur dengan membuat lubang dinding berdiameter 40 cm menggunakan besi jemuran dan paku selama 3 hari sejak hari Jumat. Para tahanan yang kabur diantaranya terlibat kasus pencurian motor, pencurian dengan pemberatan, penggelapan, dan pelaku asusila. Hingga Senin pagi 10 tahanan kabur sudah tertangkap kembali, sementara 5 lainnya masih diburu polisi. Hingga jam 07.00 tadi, udah kita amankan sebanyak kurang lebih 10 orang tahanan yang kabur. Jadi masih ada kurang 5 orang lagi, ini anggota masih terus bergerak di lapangan untuk memastikan untuk bisa kita amankan yang 5 orang ini lagi. Para tahanan kabur yang berhasil ditangkap kini dipindahkan ke tahanan Polresta Samarinda untuk memastikan keamanan yang lebih ketat. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Seorang tahanan kabur dari Polsek Kota Samarinda 19 Oktober lalu kembali berhasil ditangkap. Kini polisi sudah berhasil menangkap 11 tahanan dari 15 tahanan yang kabur. Polisi berhasil menangkap 1 lagi tahanan yang kabur dari Polsek Samarinda Kota pada Minggu 19 Oktober. Pelaku ditangkap saat sedang melintas di kawasan Sambutan saat sedang mencari makan di sebuah warung. Setelah berhasil ditangkap, pelaku langsung ditahan di sel Polresta Samarinda dengan penjagaan ketat. Untuk hari ini kita amankan 1 dari 5 yang tersisa ya? 11 yang kabur, jadi sekarang juga kita masih melaksanakan pengejaran terhadap 4 tersangka lainnya yang sedang melarikan diri. Kita amankan di daerah Sambutan atas jeripayah dari tim gabungan nasional dari Polsek Kota. Kini polisi sudah menangkap 11 dari 15 tahanan yang sebelumnya kabur. 4 tahanan lainnya kini masih dalam pengejaran polisi. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara itu, Saudara, 15 tahanan Polsek Samarinda Kota yang kabur pada Minggu 19 Oktober lalu terekam CCTV milik warga saat tengah berjalan di permukiman. Beberapa di antaranya diduga akan melarikan diri ke kota Balikpapan. Inilah detik-detik komplotan 15 tahanan yang kabur terekam CCTV warga usai menjebol dinding toilet pada Minggu 19 Oktober kemarin. 6 tahanan yang menggunakan baju hitam terlihat berjalan santai di tengah permukiman di kawasan Jelawat, Samarinda. Di antaranya merupakan pelaku yang lebih dulu diamankan. Sementara 2 orang lainnya terekam CCTV warga saat melintas di Jalan Poros Loajanan, Kutai Kartanegara. Diduga mereka hendak kabur menuju kota Balikpapan. Kita laksanakan penyisiran CCTV di seluruh wilayah Samarinda, khususnya tempat-tempat yang kita prediksi dan diduga di tempat kejadian, tempat berlarinya para pelaku ini. Kini dari 15 tahanan kabur, 11 diantaranya sudah diamankan dan tim gabungan Polda Kaltim terus mengejar 4 pelaku lainnya. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.
Informasi menarik lainnya, saudara, akan hadir, diantaranya siswa diduga keracunan MBG. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Masih bersama kami, saudara, di Kompas Kalsel sepekan. Puluhan siswa SMP Negeri 33 Banjarmasin diduga keracunan akibat menyantap makan bergizi gratis. Beberapa yang kesakitan harus dibawa ke puskesmas. Seorang peserta didik di SMP Negeri 33 Banjarmasin meringis kesakitan sambil memegang perutnya dan dibawa ke puskesmas terdekat untuk menjalani perawatan pada Selasa siang. Beberapa peserta didik lainnya juga mengeluh mual dan muntah hingga diare. Gejala ini diduga akibat menu ayam asam manis dari program makan bergizi gratis yang dibagikan pada hari Senin. Seorang peserta didik yang menyaksikan langsung kejadian bilang dugaan gejala keracunan terjadi secara bertahap. Dari hanya beberapa orang hingga hampir satu kelas mengalami mual, muntah, dan diare. Ia juga turut mengantar temannya ke puskesmas yang tak jauh dari sekolah. Ada ayam asam manis, anggur, tahu, itu sayur. Kentang, sayurnya kentang, itu apa namanya? Wortel lawan jagung. Oh, sayur wortel dan jagung. Nggih. Udah itu aja ya? Gitu sambal nggak ada sambal? Sambal nggak ada. Tapi di kelas berapa orang tadi yang mungkin? 25, soalnya itu ada 4 orang nggak turunan semalam. Melihat kondisi ini, orang tua peserta didik mengaku cemas dan mulai kehilangan kepercayaan pada program makan bergizi gratis. Mereka meminta pemerintah untuk menghentikannya sementara sambil memperbaiki pengawasan kualitas makanan. Kenapa, Bu? Ya kayak kejadian kayak ini mas saya malah khawatir orang tua juga loh, khawatirkan. Akibat peristiwa ini, terdata sekitar 40 peserta didik yang menjalani perawatan di Puskesmas Basirih Baru. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekitar 40 orang siswa SMPN 33 Banjarmasin dilarikan ke puskesmas terdekat karena alami sejumlah keluhan seperti mual, muntah, dan sakit perut pada Selasa siang lalu. Salah satu siswa mengaku ada aroma tak sedap dari sayuran dalam paket MBG yang dibagikan. Selasa siang, kawasan Puskesmas Basirih Baru dipenuhi siswa yang diduga alami dampak keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis pada Senin siang. Satu persatu siswa diperiksa oleh perawat puskesmas. Sejumlah siswa alami gejala mual, muntah, diare, pusing, hingga sakit kepala. Seorang siswa mengaku salah satu menu yakni sayuran sudah berbau tak sedap dan ia tak memakannya. Malam tadi jam yang menu bergizi gratis itu kan habis lama-lamanya berada kan sayurnya sayur ada yang dimakan. Kenapa sayurnya kada dimakan? Takutan basi. Kenapa berbau, Pak? Berbau sudah. Efek keracunan dapat muncul dalam rentan waktu 4 hingga 24 jam setelah mengonsumsi makanan terkontaminasi. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengimbau pihak SPPG agar tidak mengolah makanan terlalu lama sebelum didistribusikan ke sekolah. Penyaluran makanan MBG kan belum disalurkan pada hari ini sebenarnya kan pada anak-anak ya. Nah ini kalau kemarin memang anak-anak disalurkan dari 3.000 sekian MBG. 3.500 ya dari beberapa sekolah. Memang SMP Negeri 33 hari ini ada beberapa yang merasakan mual dan muntah ya karena usai perawatan, beberapa siswa telah dipulangkan kembali ke sekolah dan hingga Selasa sore tak ada siswa yang dirujuk ke rumah sakit. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sosialisasi mitigasi kejadian luar biasa lintas sektor diselenggarakan di Kota Banjarbaru.
Langkah ini memperkuat tata kelola program unggulan makan bergizi gratis atau MBG, mencegah terjadinya keracunan. Upaya pencegahan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB karena program MBG. Sosialisasi diberikan kepada SPPG, sekolah penerima manfaat, dan pihak Dinas Kesehatan. Beberapa materi diberikan dari BPOM dan tim gerak cepat Kementerian Kesehatan, seperti pengaturan suhu makanan untuk meminimalisasi kasus makanan basi. Seiring semakin bertambahnya jumlah SPPG di Banjarbaru, penerapan standar operasional diperketat mulai dari sistem pembuangan limbah, perbaikan sanitasi, hingga penggunaan APD bagi petugas. Dari awal barang datang sampai barang keluarkan lagi, kemudian juga kami ada dikasih tahu caranya kayak kalau ini terjadi kami harus kemana dan harus koordinasi dengan semua penjamah makanan atau relawan, dan kami juga yang bersentuhan makan itu harus pakai APD yang pertama, terus juga menerapkan SOP secara ketat. Sementara Wali Kota Banjarbaru Lisa Halabi bilang, setiap SPPG yang terindikasi terdapat perubahan rasa makanan akan segera dievaluasi SKPD terkait. Di sisi lain, pihak sekolah juga menerapkan antisipasi sebelum makanan dibagikan ke siswa. Banjarbaru juga berupaya untuk melakukan standarisasi untuk semua SPPG yang ada di Banjarbaru. Saat ini Banjarbaru itu sudah beroperasi itu sekitar 21 SPPG, 8 yang on the way untuk melaksanakan proses, yang mana sesuai dengan kebutuhan BGN sendiri datanya 33, tapi kita sesuai dengan kebutuhan Banjarbaru ini sudah top-breakdown semua sekolah. Saat ini sedikitnya 21 SPPG sudah beroperasi di Banjarbaru dan 8 lainnya dalam proses persiapan. Sementara berdasarkan kebutuhan, Banjarbaru memerlukan 33 SPPG. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, Saudara, program makan bergizi gratis disambut positif oleh DPD Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kalimantan Selatan. Program ini diharapkan dilaksanakan di sekolah luar biasa dengan benar-benar memperhatikan jenis bahan, karena anak berkebutuhan khusus memiliki kepekaan dan risiko terhadap jenis makanan tertentu. Menyambut positif program makan bergizi gratis, ahli gizi dari DPD Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kalimantan Selatan, Neti berharap program ini juga dijalankan di sekolah luar biasa di Kota Banjarmasin. Neti bilang jika dilaksanakan, maka untuk anak berkebutuhan khusus menu yang diberikan harus lebih cermat disiapkan. Sebab ada jenis makanan yang perlu dihindari oleh anak berkebutuhan khusus untuk mengurangi risiko atau gejala yang dapat ditimbulkan dari asupan makanan tersebut. Di antaranya adalah makanan cepat saji dan olahan tepung berlebih. Kemudian makanan yang dihindari, terutama makanan namanya makanan apa ya, seperti makanan tambahan ya, seperti penyedap gitu Pak ya, karena olahan ya dengan pewarna itu tidak boleh ya, perasa, pengawet dan penyedap buatan tidak boleh. Kemudian junk food itu tidak boleh sama sekali ya. Jadi dihindari makanan-makanan seperti itu, seperti sosis, ya, kornet, sarden, makanan cepat saji ya. Kemudian kalau buah-buahan, sayuran itu kan tidak boleh makanan diawetkan juga mereka ya. Beragam jenis disabilitas membuat anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan makanan yang berbeda-beda. Sebab konsumsi makanan yang tidak seimbang berpotensi memengaruhi aktivitas dan konsentrasi anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan belajar mereka, sehingga persiapan harus lebih matang jika memberikan MBG pada anak berkebutuhan khusus. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain informasi tadi, Saudara, kami akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya tren olahraga padel di Banjarbaru. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Banjarbaru disebut Menteri Keuangan memiliki endapan APBD dalam bentuk deposito bank. Wali Kota Banjarbaru lakukan klarifikasi bersurat membantah hal tersebut. Mengacu data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, disampaikan catatan 15 daerah menempatkan dana di bank. Pemerintah Kota Banjarbaru disebut tempati posisi ketiga dengan dana 5,16 triliun. Namun Wali Kota Banjarbaru Lisa Halabi bantah data tersebut setelah mendengar data yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat pengendalian inflasi daerah di kantor Kemendagri Senin lalu. Wali Kota Lisa juga telah mengirimkan surat klarifikasi per 20 Oktober 2025 terkait isu dana mengendap di Banjarbaru ke Kementerian Keuangan melalui Kemendagri. Untuk saat ini pemerintah Kota Banjarbaru setelah kita tracking apakah benar dana tersebut ada mengendap dan tersimpan di bank daerah yaitu Bank Alfa, kita rasa itu mungkin data yang keliru ya. Dan hari ini tadi tanggal 20 Oktober kita sudah membuat surat klarifikasi terkait adanya isu dana tersebut yang ada di Banjarbaru. Senada, PLT Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru, Sri Lailana, bilang pihaknya telah berkoordinasi dengan Bank Kalsel dan belum ditemukan kas daerah melebihi pagu APBD. Di bidang perbendaharaan dan koordinasi dengan Bank Kalsel, sebenarnya untuk pemerintah Kota Banjarbaru kita belum menemukan yang namanya kasda kita melebihi dari pagu APBD kita gitu ya. Makanya Menteri Dalam Negeri juga sudah melakukan klarifikasi mungkin sedikit yang menyebutkan Banjarbaru itu tidak mungkin punya kasda sekian gitu ya. Karena APBD kita kan jauh di bawah 5T. Sebagai tindak lanjut, selain mengirim surat kepada Kementerian Keuangan, Pemko Banjarbaru juga telah bersurat kepada Gubernur Bank Indonesia. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin terus menguatkan peran penelitian internasional kali ini. Kolaborasi dengan 8 negara difokuskan pada penelitian mangrove untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan Borneo. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin terus meneguhkan posisinya sebagai universitas berkelas dunia melalui penelitian dan kerjasama internasional. Kali ini kolaborasi dilakukan bersama 8 negara untuk mengkaji kelestarian ekosistem mangrove di tanah Borneo. Penelitian bersama itu terwujud dalam penyelenggaraan The Second KUUB Postgraduates by Research Colloquium dan The Sixth International Conference on Chemical Engineering and Applied Science yang digelar di Universitas Lambung Mangkurat. Lewat forum internasional ini, Rektor ULM Ahmad Alim Bahri berkomitmen memperkuat kolaborasi riset global demi menjaga ekosistem mangrove dan mitigasi perubahan iklim. As institution of higher education, we are ensured with the task of generating knowledge that not only advance our discipline, but also between the communities and the planet. Penelitian tentang mangrove tentunya menegaskan Universitas Lambung Mangkurat bukan sekadar pengembangan akademik, tetapi upaya nyata menjaga lingkungan melalui riset strategis dan inovasi hijau. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seorang penyandang disabilitas di Banjarmasin membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan halangan untuk hidup mandiri. Abdul Syahid, penyandang disabilitas di Banjarmasin, setiap hari menggeluti usaha jasa perbaikan elektronik. Dengan keahlian khusus, ia memperbaiki berbagai peralatan elektronik seperti televisi untuk pelanggan di sekitarnya. Sulitnya mendapatkan pekerjaan formal membuat Abdul harus mandiri dengan usaha sendiri. Dari usaha ini, Syahid mampu menghasilkan pendapatan rata-rata 900.000 hingga 1 juta rupiah per bulan.
Ya rata-rata ya sekitar 900 sampai 1 juta lah. Nutup lah, Pak. Ya kalau dibilang nggak cukup ya nggak cukup pastinya. Tapi tetap kita bersyukur, kita tetap berusaha untuk mencukup-cukupkan hasil yang ada itu. Untuk menunjang aktivitasnya, Syahid menggunakan motor modifikasi khusus yang memudahkan perjalanannya menuju Sekretariat Perkumpulan Penyandang Disabilitas di Banjarmasin. Di tempat inilah Syahid kerap membersamai dan memberikan semangat kepada teman-temannya yang merupakan sesama penyandang disabilitas untuk tidak menyerah menjalani hidup dengan keterbatasan fisik. Kalau semangat Bang Said ini ya luar biasa karena dalam hal ini kelihatan dari keseharian Sidin bahwa beliau itu kalau ada kegiatan di sekretariat pasti berusaha untuk datang karena mengingat kewajiban kebersamaan itu diutamakan oleh beliau. Hidup dengan kemandirian yang jadi pegangan Abdul Syahid untuk terus berjuang meski dengan keterbatasan ini tentunya bisa jadi teladan bagi masyarakat untuk mencapai cita-cita hidup tanpa meminta-minta. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi lainnya, Saudara, tren olahraga padel mulai menjamah Kalimantan Selatan. Sejak 1 bulan terakhir, banyak muda-mudi antusias mencoba olahraga kekinian ini. Belakangan ini berbagai olahraga banyak menjadi tren di kalangan muda-mudi, di antaranya olahraga padel. Olahraga yang menjadi tren di media sosial ini kini bisa dicoba oleh warga Banjarbaru dan sekitarnya. Terletak di Jalan Sukarelawan, lapangan padel pertama di Banjarbaru mulai beroperasi sejak sebulan terakhir selalu penuh dipesan. Seorang pengunjung asal Banjarmasin, Rifka, mengaku datang dari Banjarmasin untuk mencoba bermain padel. Selama ini hanya melihat di media sosial, Rifka akhirnya merasakan langsung keseruannya. Olahraga ini menurutnya cukup mudah meskipun untuk pemula. Iya, mau nyobain pedal, jadi kebetulan ini baru pertama kali kayaknya pertama di Banjarbaru. Jadi penasaran karena lagi hits dan ternyata buat pemula seru banget. Kira-kira akan nagih nggak Kak untuk main pedal gitu? Iya, nanti aku akan jauh-jauh dari Banjar ke Banjarbaru, nanti pedal di sini. Sementara pemilik lapangan padel Ansari bilang, sebelumnya tempat ini merupakan lapangan basket yang disewakan. Beroperasi sejak akhir September, lapangan padel ini selalu penuh dipesan. Fasilitas di Hedera sini nggak cuma lapangan padel. Kami adakan Q&A dan lain sebagainya. Kami survei juga masyarakat perlu ada lapangan sarana padel di sini. Lalulah oke dah kalau begitu kami mimpikan sama tim dan kami bikin karena lahan kami hanya di sini ya sudah yang ini aja dulu kami rubah. Gitu. Untuk bisa bermain padel di sini dikenakan biaya mulai dari Rp300.000 hingga Rp450.000 per jam, tergantung hari dan jam, serta harga sewa raket Rp50.000 per jam. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. 70% wajib pajak di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah belum menggunakan aplikasi perpajakan terpadu Kortex. Padahal penggunaan Kortex akan diwajibkan secara penuh pada tahun 2026. Terima kasih Bu sudah menghadiri undangan kami, kemudian ikatan kita sehingga pada pagi hari. Kepala Kanwil DJP Kalselteng Syamsinar mengungkap dari total 2,1 juta wajib pajak di Kalselteng, 70% diantaranya belum menggunakan aplikasi Kortex. Bahkan sebagian besar merupakan pegawai. Untuk mengatasi rendahnya tingkat adopsi, pihak DJP mengundang wajib pajak secara rutin 3 hari dalam seminggu, serta menghubungi perusahaan dan asosiasi untuk menyasar para karyawan. Mulai tahun depan kita sudah pakai sistem baru. Dan ini artinya memberitahukan informasi kepada seluruh wajib pajak itu bukan suatu hal yang mudah. Kami di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Tengah ada 2,1 wajib pajak. Dan itu artinya itu menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan kepada 2,1 juta wajib pajak bahwa mulai tahun 2025 kita sudah harus pakai Kortex. Dan tadi langkah-langkahnya
Sementara itu, Ombudsman Kalsel menilai sosialisasi Kortex sepatutnya gencar dilakukan untuk menghindari permasalahan di alam wajib pajak saat penerapannya dilaksanakan sepenuhnya. Kinerja positif, mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berdampak. Masyarakat semakin banyak yang tahu teks, masyarakat banyak yang aktivasi, kemudian menggunakan itu, kepatuhan dari masyarakat membayar pajak juga. Nah, tapi kami mencatat beberapa, nanti akan pesan juga kepada sebagai catatan bahwa kita sudah mengaktifasikan security sistemnya, supaya tidak menggunakan yang berpengaruh orang lain. Betul sekali. Aplikasi Kortex diwajibkan penuh tahun 2026, bertujuan mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, hingga pemeriksaan dan penagihan. Jelang akhir tahun, selain Kortex, DJP Kalselteng juga mengingatkan soal Taxpayer Charter yang memuat 8 hak dan 8 kewajiban wajib pajak. Di antara hak tersebut adalah hak memperoleh informasi dan edukasi gratis, serta hak atas kerahasiaan dan keamanan data. Sementara kewajiban wajib pajak diantaranya menyampaikan surat pemberitahuan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Kalsel sepekan hari ini. Saya Priscilla Nikola beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berkumpul dengan keluarga, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.